Salam sejahtera, salam. Salam waras, cerdas, bijaksana. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Berani, kompeten, dan efektif karena Roh Kudus. Berani karena Roh Kudus, kompeten, mempunyai keahlian, kemampuan karena Roh Kudus. Confident, percaya diri karena Roh Kudus. Efektif, berhasil karena Roh Kudus. Pada seri ini kita akan membahas seri Roh Kudus. Dan seri Roh Kudus ini tertulis di dalam ragiku yang sudah diposting di Facebook. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sering mendengar kata Pentakosta. Dan peristiwa Pentakosta itu sendiri terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 47. Boleh fokus baca ayat 1 sampai 17, ayat 41 sampai dengan ayat 47. Penta tidak sama dengan pante. Kalau penta itu berarti 5, pante ya tidak tahu apa artinya. Pentakosta yaitu hari ke-50 setelah Paskah. 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Hari raya pengucapan syukur bagi orang Israel atas hasil panen. Bagi orang Kristen, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Hal-hal yang dibicarakan dalam Nats, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47 itu: 1. Hari Pentakosta ada tiupan angin. 2. Ada lidah-lidah api atau lidah-lidah seperti api. Yang ketiga, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Yang keempat, spontanitas. Mereka berkata-kata dalam banyak bahasa. Bahasa mereka yang hadir dari berbagai tempat. Orang menyangka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mabuk anggur. Yang kelima, Petrus bangun menjelaskan dan dia berkhotbah. Dari khotbahnya ada 3.000 orang bertobat dan orang itu dibaptis. Yang ketujuh, setelah orang-orang 3.000 orang itu bertobat, mereka berhimpun, bersekutu, melakukan tugas gereja koinonia. Mereka beribadah, mereka belajar firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh Allah. Apakah ada beda Roh Kudus dengan Roh Allah? Tentu saja sama. Cuman Roh Allah menekankan bahwa Roh itu adalah berasal dari Allah. Sedangkan Roh Kudus menjelaskan sifat-sifatnya, karakternya, dan untuk membedakan dengan roh-roh jahat. Pentakosta dari bahasa Yunani artinya hari ke-50 atau Minggu Putih, adalah hari raya orang Kristen yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta,
Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan janji Tuhan Yesus sesudah ia naik ke surga. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus berhasil pelayanannya. Secara khusus adalah Rasul Petrus. Ada 3.000 jiwa yang bertobat pada hari itu. Dan inilah menjadi cikal bakal gereja mula-mula. Sumber terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Sebelum Pentakosta adalah hari raya besar orang Yahudi. Maksudnya sebelum dicurahnya Roh Kudus, sudah ada yang disebut dengan hari Pentakosta, yaitu hari raya orang Yahudi. Yang kemudian bagi orang Kristen diadopsi menjadi hari Pentakosta atau hari tercurahnya Roh Kudus. Nah, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji akan mengutus seorang penghibur. Pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, ia memberitahukan kepada para rasulnya, kepada murid-muridnya tentang kedatangan Roh Kudus sebagai suatu janji penyertaan bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Tujuan pencurahan Roh Kudus dimaksudkan ada 7, ya. Yesus berkata, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan 1. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan 2. Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ketiga ia akan bersaksi tentang aku. Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, yang keempat, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, menginsapkan dunia akan kebenaran, menginsapkan dunia akan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tujuan yang kelima dari pencurahan Roh Kudus mendiami, Roh Kudus memeteraikan setiap orang yang percaya, sehingga orang percaya yang ada Roh Kudus itu adalah milik Allah. Efesus 1 ayat 13. Tujuan yang keenam adalah memberi kuasa, memberi keberanian untuk bersaksi, agar tidak takut-takut. Yang ketujuh, memperlengkapi orang percaya dengan karunia-karunia. Sesudah Yesus bangkit dari kematian, ia berkata lagi mengenai hal itu.
Yesus berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yang dimaksud kota ini adalah kota Yerusalem. Sesaat sebelum Yesus naik ke surga, Ia mengatakan sekali lagi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil dari pembicaraan di atas. Yang pertama, manusia berdosa. Manusia tidak menyadari akan dosanya jika Roh Kudus tidak menginsafkan manusia itu dari dosanya. Biarpun diibaratkan bertonton khotbah, beribu-ribu khotbah, berjuta-juta pengajaran, jika Roh Kudus tidak memakainya, tidak mengurapinya, maka semua itu adalah sia-sia. Kedua, Roh Kudus mengingat pengajaran Tuhan Yesus. Mengingat. Otak manusia bagaimanapun cerdasnya, kelemahannya adalah lupa. Saat siapkan khotbah, saat siapkan bahan mengajar, bahan untuk seminar, saat mempersiapkan renungan ini, banyak hal yang lupa. Seakan-akan, nah jika diumpamakan dengan komputer, otak itu hang, ya, nggak jalan, ngadat, dan lain sebagainya. Begitupun dengan otak ini. Namun ketika Roh Kudus mengurapi, mencerdaskan, maka saat persiapan, saat presentasi, saat pelaksanaan, menyampaikan, memaparkan materi khotbah seminar yang berlangsung, itu akan sangat baik, sangat efektif, sangat memberkati. Tuhan dimuliakan dan ada hasilnya, perubahan-perubahan yang orang alami. Itu sebabnya kita sangat memerlukan Roh Allah untuk menguasai kita, Roh Allah untuk memimpin kita, dan Roh Allah mengurapi kita. Pelajaran yang ketiga, Roh Kudus memberi kuasa. Yang dimaksud di sini adalah memberi keberanian, memberi ketidaktakutan akan apapun yang terjadi. Kuasa, berani, tidak takut. Para rasul, hamba Tuhan, Anda dan saya perlu kuasa ini, perlu keberanian ini, supaya kita bisa terus melayani dan efektif. Kuasa dapat dijelaskan sebagai keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk berkhotbah, keberanian untuk mengajar, keberanian untuk menyatakan kebenaran dengan sangat sederhana, sangat jelas, mudah difahami, mudah dimengerti, sehingga orang tersentak, sadar akan siapa dirinya, sadar akan dosanya, sadar akan keperluannya, akan juru selamat, akan Yesus Kristus, dan segera ambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan jalan yang sesat dan kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menerima keselamatan yang tersedia di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, Roh Kudus
memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia agar bisa melayani di dalam segala keadaan dan di segala lembaga. Dalam gereja, melayani sesama orang percaya, dan di luar gereja, melayani orang-orang yang belum percaya. Karunia itu berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah yang memberinya, sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Dan karunia itu dipakai untuk memberitakan Injil, dipakai untuk membangun jemaat, dipakai untuk mendewasakan umat, dan berdaya guna bagi sesama. Yang kelima, Roh Kudus menjadi penghibur, bukan yang lain. Mungkin kalau kita mempunyai uang banyak, ya bisalah kita senang. Kita punya rumah yang baik, bisalah kita bersuka cita. Roh Kudus itu penolong dan penghibur. Parakletos. Dalam situasi yang susah, situasi yang galau, Ia hadir untuk menghibur. Saat kita lemah, Ia hadir untuk menguatkan. Membuat damai sejahtera sehingga jiwa kita menjadi tenang. Pelajaran yang keenam yang dapat kita dapat adalah pelayanan rohani. Pelayanan rohani tak berbanding lurus dengan hasil. Yang paling penting kita tetap setia melayani. Melayani dengan benar, melayani dengan dikuasai Roh Kudus, melayani dengan dipimpin Roh Kudus, setia pada kebenaran yaitu firman Allah. Tekuni pelayanan. Soal berkat, soal rezeki pasti ada. Banyak dan sedikit pasti ada. Cukup tidak cukup, ya dicukup-cukupkan. Sejahtera, belum sejahtera, itu relatif. Penilaian manusia berorientasi pada hasil, penilaian Tuhan berorientasi pada proses dan kesetiaan. Yang ketujuh, yaitu andalkan Roh Kudus dan libatkan Roh Kudus dalam semua pelayanan. Jangan abaikan bisikannya. Minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Minta Roh Kudus memimpin dan mengurapi, bahkan memberkati pekerjaan dan pelayanan kita. Kamu dan pelayananmu menjadi berkat. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan, hinaan orang. Berani, kompeten, dan kompeten. Serta efektif karena Roh Kudus. Jangan malu untuk bersaksi. Jangan malu untuk melayani. Jangan malu untuk berbuat baik. Jangan malu bekerja. Banggalah dengan iman Kristenmu, dengan keyakinanmu. Kerjakan dengan tekun dan setia pelayanan pekerjaanmu. Salam waras, cerdas, bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat. Jika jadi berkat, silakan like, sebarkan, dan subscribe. Dan Tuhan memberkati kita sekalian.